Pernah nggak sih kalian membayangkan seperti apa jadinya kalau seseorang memilih hidup dengan cara yang benar-benar gak masuk akal? Ada orang yang bersembunyi di dalam hutan selama hampir 3 dekade, ada yang mengalami cegukan selama puluhan tahun. Ada juga seseorang yang justru menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas sebuah tiang batu. Kedengarannya seperti cerita fiksi kan? Tapi kelima orang yang akan kita bahas kali ini benar-benar ada. Dan yang lebih menarik lagi, mereka bukan cuma menjalani hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka bertahan dengan pilihan hidup tersebut selama bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Jadi, siapa saja ya mereka? Kita mulai dari urutan yang kelima. Nah, di urutan yang kelima ada Soichi Yokoi. Bayangkan, kalian sedang berada di tengah hutan, gak ada rumah, gak ada listrik, gak ada internet. Dan yang paling parah, kalian gak tahu apakah perang yang sedang kalian jalani sudah berakhir atau belum. Kondisi seperti inilah yang dialami seorang tentara Jepang yang bernama Soichi Yokoi. Pada tahun 1944, Yokoi ditugaskan di Pulau Guam saat Perang Dunia Kedua masih berlangsung. Ketika pasukan Amerika berhasil merebut pulau tersebut, Yokoi memilih untuk tidak menyerah. Dia melarikan diri ke dalam hutan. Dan keputusan itu ternyata membuatnya tinggal di sana selama hampir 28 tahun. Selama itu, Yokoi hidup sendirian. Dia menggali tempat persembunyian berupa gua sempit di bawah tanah dan bertahan hidup dengan apa yang bisa ditemukan di sekitarnya. Akar-akaran, ikan, dan berbagai makanan yang bisa dia dapatkan tanpa menarik perhatian. Yokoi bahkan membuat pakaian dari kulit kayu dan menggunakan besi bekas untuk membuat berbagai peralatan. Dia juga hanya keluar pada malam hari karena takut ditemukan. Coba bayangkan, hampir 3 dekade tanpa keluarga, tanpa kabar dari dunia luar, dan tanpa tahu apakah perang yang dia pikir masih berlangsung sebenarnya itu sudah lama berakhir. Dan memang, Perang Dunia Kedua sudah berakhir sejak puluhan tahun sebelumnya. Tapi, Yokoi tidak mengetahuinya. Sampai akhirnya pada tahun 1972, 2 pemburu lokal menemukan dirinya. Setelah hampir 28 tahun hidup di hutan, Yokoi akhirnya kembali ke Jepang. Tubuhnya kurus dan penuh luka kehidupan di hutan, tetapi dia masih cukup kuat untuk bertahan hidup. Dan sejak kepulangannya, Soichi Yokoi langsung menjadi perhatian besar di Jepang. Seorang tentara yang pergi ke medan perang dan baru kembali hampir 3 dekade kemudian. Dan di urutan yang keempat, ada Charles Osborn. Sekarang coba bayangkan sesuatu yang kelihatannya sepele. Ya, seperti cegukan mungkin. Biasanya kita cegukan paling cuma beberapa menit, kadang beberapa jam. Tapi bagaimana kalau cegukan itu berlangsung selama 68 tahun? Itulah yang dialami seorang pria bernama Charles Osborn. Semuanya bermula pada tahun 1922. Saat itu, Osborn sedang menimbang seekor babi. Tiba-tiba dia terjatuh. Dan setelah kejadian tersebut, tubuhnya mulai mengalami cegukan yang tidak kunjung berhenti. Bahkan frekuensinya bisa mencapai sekitar 40 kali per menit. Kalau angka tersebut terdengar biasa, coba bayangkan kalau kejadian itu berlangsung selama puluhan tahun. Osborn diperkirakan mengalami sekitar 430 juta kali cegukan sepanjang hidupnya. Karena kondisi yang sangat langka ini, namanya kemudian tercatat dalam Guinness World Records sebagai orang dengan kasus cegukan terlama yang diketahui. Dokter pun mencoba berbagai macam cara, mulai dari terapi hingga hipnosis. Tapi tidak ada yang benar-benar berhasil menghentikannya. Yang luar biasa, Osborn tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Dia bekerja, dia menikah 2 kali, dan dia bahkan memiliki 8 anak. Dia juga harus belajar bagaimana cara berbicara dan makan sambil mengalami cegukan. Jadi bukannya membiarkan kondisi tersebut menghentikan hidupnya ya, dia justru belajar bagaimana hidup bersamanya. Dan kemudian datang bagian yang paling aneh. Setelah mengalami cegukan selama puluhan tahun, cegukan itu akhirnya berhenti begitu saja. Saat itu, Charles Osborn sudah berusia 96 tahun. Seolah-olah tubuhnya akhirnya memutuskan sudah cukup.
Kalau kebanyakan orang menanam pohon 1 atau 2 pohon untuk membuat lingkungan lebih hijau, pria yang satu ini melakukan sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Dia menanam satu hutan, yaitu namanya Jadef Payeng. Semuanya dimulai pada tahun 1979, ketika Payeng masih remaja. Saat itu dia melihat tanah di dekat desanya di Assam, India mengalami kerusakan akibat banjir panas. Tanahnya semakin gersang dan bukannya pergi meninggalkan tempat tersebut, Payeng justru memilih melakukan sesuatu yang sederhana, yaitu menanam pohon. Awalnya dia menanam bambu, kemudian berbagai jenis pohon asli daerah tersebut. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia terus menanam dan merawatnya sendiri. Tanpa alat berat, tanpa proyek besar, dan tanpa bantuan dana dalam skala besar. 4 dekade kemudian, apa yang tadinya merupakan tanah yang rusak berubah menjadi sebuah ekosistem yang sangat luas. Hutan tersebut kemudian dikenal sebagai hutan Molai dengan luas lebih dari 550 hektar. Dan yang tinggal di dalamnya bukan cuma pepohonan. Ada rusa, ada burung, ada gajah, bahkan harimau. Artinya, apa yang awalnya cuma dimulai oleh seorang remaja dengan menanam pohon, pada akhirnya berubah menjadi sebuah ekosistem yang mampu menjadi rumah bagi berbagai jenis satwa. Karena itulah, Jadef Payeng kemudian dikenal dengan julukan manusia hutan dari India. Dan sampai sekarang, kisahnya menjadi salah satu contoh bagaimana satu orang bisa mengubah sebuah lingkungan hanya dengan tindakan yang dilakukan terus-menerus selama puluhan tahun. Dan urutan yang pertama ada Simon Stieglitz. Dan sekarang kita sampai pada kisah yang mungkin paling sulit dipercaya dari semuanya. Karena kalau orang lain ingin menjauh dari kehidupan duniawi, mungkin mereka akan pergi ke gunung. Tapi Simon Stieglitz memilih cara yang jauh lebih ekstrim. Dia tinggal di atas sebuah tiang. Ya, sebuah tiang batu. Simon adalah seorang pertapa Kristen yang hidup pada abad ke-5. Dia kemudian dikenal karena menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas sebuah platform kecil di atas tiang. Awalnya dia tersebut memiliki tinggi sekitar 3 meter. Dan dia tidak tinggal di sana selama beberapa hari, bukan beberapa minggu, bahkan bukan beberapa bulan. Menurut catatan sejarah, dia menghabiskan sekitar 37 tahun hidup di atas tiang tersebut. Di atas sana, dia menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Tidak ada rumah, tidak ada tempat tidur yang nyaman, tidak ada perlindungan dari hujan maupun panas. Yang dia lakukan adalah berdoa, menjalani kehidupan spiritual yang sangat ketat. Dan tentu saja, kabar tentang pria yang tinggal di atas tiang ini akhirnya menyebar. Orang-orang bahkan rela melakukan perjalanan jauh hanya untuk melihatnya. Seiring waktu, tiang tempat dia tinggal juga dibuat semakin tinggi. Menurut berbagai catatan, tingginya akhirnya mencapai lebih dari 15 meter. Makanan dan air harus dikirim ke atas menggunakan tali. Dan yang lebih menarik lagi, Simon ternyata menginspirasi orang lain untuk mengikuti gaya hidup yang sama. Beberapa pertapa lain kemudian juga memilih tinggal di atas tiang. Bahkan orang-orang penting pada masa itu, termasuk para penguasa, disebut mencari nasihat atau meminta berkat darinya. Jadi bayangkan, seseorang yang awalnya hanya ingin menjauh dari kehidupan duniawi, justru menjadi begitu terkenal sampai orang-orang datang dari jauh hanya untuk menemuinya. Dan semuanya dilakukan dari atas sebuah tiang. Nah, jadi itulah 5 manusia dengan kisah hidup yang mungkin terdengar seperti fiksi ya, tapi benar-benar pernah tercatat dalam sejarah. Ada Soichi Yokoi yang bertahan hidup di hutan selama hampir 28 tahun. Jadef Payeng yang seorang diri mengubah tanah gersang menjadi hutan, dan Simon Stieglitz yang menghabiskan sekitar 37 tahun hidup di atas sebuah tiang. Kalau dari kelima orang ini, menurut kalian siapa nih yang kisah hidupnya paling ekstrim? Tulis jawabannya di kolom komentar ya.